Nomor 1 ini yang diminta adalah tuliskan rumus bangun D eritrosa, L eritrosa, L glukosa, D glukosa. Yang pertama ini ya, eritrosa sama glukosa dulu. Jadi gini kurang lebih ya. Eritrosa sama glukosa itu merupakan keluarga dari aldosa. Kita bilang aldosa karena dia punya gugus aldehid. Nah, di sini nih. Ini gugus aldehid CHO ya. Nah, atau kalau misalkan mau kelihatan yang ini. Ini gugus aldehidnya, CHO. Ini gugus aldehid. Jadi keluarga aldosa kita bilang. Nah, gula itu ada aldosa, ada ketosa. Ketosa itu keton gugusnya. Kemudian kalau aldosa itu gugusnya aldehid. Jadi ini gugusnya aldehid, maka dia keluarga ketosa. Aldosa maksudnya karena aldehid. Nah, eritrosa itu ini berarti jumlah atom C-nya ada 4, 1 2 3 4 ya. Kemudian ribosa itu jumlah atom C-nya 1 2 3 4 5. Nah, kemudian di sini ada glukosa. Glukosa jumlah atom C-nya 6, 1 2 3 4 5 6. Jadi ini nanti kita bahas pada soal nomor 2 bagaimana caranya menambah atom C ya. Nah, tapi kita tahu bahwa glukosa ini C-nya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, biasanya kalau saya ngapalinnya dari sini nih. OH. Jadi posisi OH di sini, posisi OH di sini di sebelah kanan ya. Dari bawah biasanya kalau saya lihat. Jadi struktur atas sama bawah itu pasti sama. Mulai dari C-nya 3 jumlahnya sampai C-nya 6 sampai C-nya 7 itu sama. Atasnya aldehid, bawahnya CH2OH. Jadi kita nggak usah hafalin yang ini. Yang kita hafalin adalah ininya nih. Yang tengahnya. Kalau berarti ada 1 2 3 4 ya, ada 4 biji ya yang C-nya. Nah, kemudian coba kita lihat di sini kalau glukosa, D glukosa itu kanan-kanan, kiri-kanan ya. Jadi ngapain itu aja? Glukosa itu kanan-kanan, kiri-kanan. Yang kita hafalin adalah letak OH-nya apakah di kanan atau di kiri. Nah, kalau D glukosa, posisi OH-nya kanan-kanan, kiri-kanan. Kalau saya ya. Jadi ngapalnya dari bawah. Kanan-kanan, kiri-kanan. Ingat ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan apa? D glukosa sama sebentar. Soal yang diminta D eritrosa, D glukosa, jadi eritrosa ya. Eritrosa berarti yang jumlah C-nya 4. Kalau D-nya berarti kanan-kanan. Jadi si glukosa itu didapatnya jadi dari eritrosa kan kanan-kanan tuh. Kanan-kanan, kiri-kanan ya. Jadi kanan-kanan kalau eritrosa. Kemudian kalau bedanya D sama L gimana? Kalau D sama L itu dia saling tuker aja, atau kita bilang bayangan cermin dari si D-nya. Jadi ini D-nya kanan-kanan berarti L-nya kiri-kiri gitu. Jadi gini, kita cermin aja, ini kayak bercermin aja ya. Jadi ini sama CH2OH, kemudian di sini COH. Ya, kalau ini sih nggak usah, sama aja kan tadi. Kemudian ini kita gambar begini, berarti OH-nya tadinya di kanan jadi kiri. OH berarti sini H, di sini H. Nah, jadi ini adalah L eritrosa. Oke, 1. Kemudian kalau glukosa, jadi D-nya ini, L-nya ini. Ya. Kemudian kalau glukosa gimana? Glukosa, berarti yang ini dong yang kita cerminkan, ya. Tarik COH, kemudian di sini CH2OH 4 ya. Berarti di sini kiri, kanan, kiri. Tadi kan kanan-kanan, kiri-kanan, maka ini kiri-kiri, kanan-kiri ya. Ini L glukosa. Jadi terjawab untuk struktur D eritrosa, kemudian L eritrosa, L glukosa, D glukosa. Kemudian soal berikutnya adalah apakah penentuan D dan L ini menunjukkan senyawa-senyawa di atas
menunjukkannya dua kali. Apakah penulisan D dan L ini menunjukkan senyawa-senyawa di atas menunjukkan senyawa tersebut memutar arah polarisasi ke kanan richer atau ke kiri sinister? Jelaskan. Nah, ini adalah memang yang tadi saya tunjuk 4 ini 1, 2, 3, 4 ini C asimetris kita bilang, atau C kiral di beberapa buku ya. C kiral atau C asimetris itu berarti C yang memegang 4 gugus yang berbeda. Jadi contoh misalkan yang C yang ini nih, C yang ini dia megang satu gugusnya H, gugus keduanya OH, gugus berikutnya CH2OH, gugus yang lain besar ya. Jadi dia C ini 4 tangannya kalau kita bilang ini memegang yang beda-beda gitu, keempat-empatnya. Nah, sifatnya adalah ketika dia memegang 4 gugus yang berbeda, maka dia bisa memutar bidang cahaya atau polarisasi. Itu isomer optis ya. Karena misalkan gini, OH-nya kita pindah ke sana, maka nanti mutarnya beda. Jadi mutar ke kiri tadinya misalkan, kemudian jadi mutar ke kanan. Nah, jadi posisi OH ini nanti akan menentukan dia perputarannya berbeda. Makanya yang kita bilang tadi D glukosa sama L glukosa ini merupakan isomer ya, karena rumus molekulnya sama ya, cuma posisi OH-nya berbeda sehingga dia menyebabkan rotasi optisnya itu berbeda. Tapi D sama L ini sebenarnya kesepakatan biasanya nanti kesepakatan di mana? Posisi OH yang ini nih, posisi OH yang paling bawah yang menentukan. Kalau misalkan dia di kanan berarti dia D. Kalau dia di kiri berarti L glukosa. Sementara untuk richer dan sinister R dan S ini ditentukan dari pengukuran menggunakan polarimeter alatnya ya. Jadi nanti setelah diukur apakah dia putar kanan. Kalau putar kanan kita bilang richer, atau biasanya tandanya positif nanti. Kalau di polarimeter ya. Kemudian kalau putar kiri ya sinister. Nah itu nanti arah putarnya ke kiri berarti dia negatif tandanya. Jadi D dan L di sini tidak merepresentasikan dia putar kanan atau putar kiri. Dia hanya kesepakatan ini untuk menentukan yang mana si D, yang mana si L. Jadi D dan L itu merupakan ini aja pencerminan dari posisi C asimetrisnya ini ya. Nah, sementara kalau R dan S atau putar kanan putar kiri itu diukur dengan menggunakan alat namanya polarimeter. Memang dia bisa memutar bidang cahaya karena punya C asimetris, tapi D dan L, kalau D ini artinya dextro, kemudian L ini levo. Ini untuk menunjukkan posisi si OH-nya di mana. Jadi ingat aja bahwa D glukosa bentuknya kayak gini, kanan-kanan kiri-kanan, kemudian kalau L-nya berarti kiri-kiri, kanan-kiri ya, dan seterusnya. Dimulai dari ini. Nanti kita akan bahas di nomor 2 bagaimana cara menghafalkan ini ya. Menghafalkan semua golongan aldosa ini ya, atau aldehid dengan lebih mudah. Baik, itu nomor 1 sudah terjawab. Nanti saya akan kirimkan video untuk nomor-nomor berikutnya.